Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, baik. Mas Arif gimana ini? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan kenikmatan yang membinasakan. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, tidak semua yang terasa nikmat itu baik. Ada beberapa kenikmatan yang justru membawa keburukan. Ada kenikmatan yang bukan untuk meningkatkan keimanan, tapi justru menghilangkan keimanan itu sendiri. Dan di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan kenikmatan yang membinasakan. Apa saja itu? Ini akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga kita selalu istiqamah dalam ajaran Rasulullah, mengucap alhamdulillah dan bersalawat pada Rasulullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang kenikmatan yang membinasakan. Kenikmatan karunia Allah kepada kita ini begitu banyak, luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya engkau mau menghitung nikmat Allah, enggak mungkin untuk bisa menghitungnya. Tapi dari berbagai macam kenikmatan ini, pada dasarnya semua kenikmatan itu adalah ujian. Itu yang disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Beliau seorang nabi, seorang raja, tentu kaya raya kan. Beliau katakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Lah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lah kalau engkau mensyukuri nikmat-nikmat itu, maka makin ditambah kenikmatan itu, tapi wa la in kafartum, kalau engkau kufur, maka nikmat yang dikaruniakan oleh Allah itu akan menjadi sumber azabnya Allah atau kenikmatan yang membinasakan. Atau tadi Mas Arif bilang bahwa ada orang yang justru ketika memperoleh kenikmatan itu justru malah terlalaikan dalam beribadah. Dan memang dalam Al-Quran itu ada bunyi ayat dalam surah Al-An'am ayat ke-44, Allah sampaikan, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang itu makin lalai, makin bermaksiat, justru malah fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan berbagai macam pintu-pintu kemudahan. Lah kalau itu yang terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir, Rasulullah sampaikan begini, idza ra'aitallah yu'ti al-'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Ketika engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seorang hamba dari berbagai macam kemudahan urusan keduniaannya, sementara hamba itu lagi berkubang dalam kemaksiatan, maka fa inna ma huwa istidraj. Inilah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu
Allah memberikan berbagai macam kemudahan kepada seorang hamba, sementara si hamba ini justru malah sedang menentang atau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang Al-An'am tadi, ketika seseorang itu makin menjauh dari Allah, justru malah dibukakan berbagai macam kemudahan-kemudahan oleh Allah. Lah, terus kita bagaimana ini? Lah, kita jangan sampai terlena oleh kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Karena ada satu riwayat salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu beliau berhasil melewati ujian kemiskinan tapi gagal melewati ujian kekayaan. Ketika dalam kemiskinannya Sa'labah itu begitu dekat dengan Allah luar biasa, dekat dengan Rasulullah juga luar biasa, ibadahnya baik, hubungan dengan sesama sahabat dia baik, tapi begitu dia diuji dengan kekayaan, harta bendanya semakin banyak, dengan tetangga kanan kiri makin menjauh, dengan Allah makin jauh, dengan Rasulullah makin jauh, yang dulunya sholat berjamaah nggak pernah ketinggal, mulai tertinggal, mulai sampai di puncaknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pada para sahabat lain untuk mengambil zakat dari Sa'labah ini, Sa'labah menolak. Ia mengatakan ini adalah hasil jerih payahku, kenapa diambil untuk zakat? Kemudian setelah Rasulullah wafat, diteruskan oleh sahabat Abu Bakar, ya sama. Sa'labah masih menolak. Ini artinya Sa'labah justru ketika diuji dengan kemiskinan dia berhasil melewatinya, tapi diuji dengan kekayaan justru malah gagal. Lah ini yang bisa jadi disebut dengan istidraj itu tadi. Fir'aun itu terkenal kurang ajarnya dalam bahasa kasarnya ya, sampai dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi semua fasilitas kemudahan di dunia diberikan oleh Allah. Maka ayatnya tadi, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan segala kemudahan-kemudahan. Lah lalu ciri-ciri kenikmatan yang menjadi istidraj itu gimana? Jangan sampai kita merasa bahwa ini adalah karunia Allah, tapi padahal itu adalah istidraj. Begini. Satu, ketika kita mulai menurun kualitas ibadah kita, tetapi prestasi kemudahan dunia kita dapat. Itu tanda istidraj. Umpama berapa hari terakhir ini ibadah kita menurun, dengan orang tua komunikasi kurang, dengan rekan-rekan kerja agak mulai menjauh, tetapi justru karir kita malah ada peningkatan, ada bagus, itu hati-hati, jangan sampai itu adalah istidraj itu. Istidraj itu logikanya begini Mas Ari, ibarat orang kayak main layangan itu diulur terus ya. Nah jadi kalau putus malah tambah nyungsep kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kalau tadi dari sisi karir atau misalnya yang kedua, orang itu makin menjauh pada Allah tapi harta bendanya atau rizkinya itu kayaknya mengalir dengan begitu deras. Orang dalam kemaksiatan tapi rizkinya mengalir begitu deras. Dari segala sisi itu kayaknya bisa jadi sumber rezekinya dia, sumber harta bendanya dia. Tetapi satu sisi hubungannya dengan Allah makin merenggang, makin jauh. Hubungan dengan sesama juga makin menjauh. Lah tapi di sisi lain rezekinya kayaknya kok makin banjir, bukan hanya mengalir, banjir justru. Nah itu tanda-tanda istidraj, atau makin gampang begini, semakin kaya dia tapi malah semakin jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya. Itu tanda istidraj itu tadi. Makanya jangan sampai sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah, sesuatu yang kita senangi justru malah makin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sudah diperingatkan dalam Al-Qur'an bahwa sesuatu yang kita senangi itu belum tentu baik untuk kita. Asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita senangi itu justru malah membuat kita menjadi lebih buruk. Umpama tadi saya contohkan, ketika dulu karirnya masih biasa-biasa saja, dia di lingkungan kerja, di lingkungan rumahnya, di lingkungan tempat tinggalnya, dia begitu familiar, begitu dekat, begitu sosialisasinya bagus. Tapi begitu karirnya bagus malah makin membatasi diri. Dulu ibadahnya bagus ketika karirnya masih biasa-biasa saja. Tapi begitu karirnya meningkat malah ibadahnya berantakan. Ini tanda istidraj. Umpama orang nggak pernah sedekah, nggak pernah apa, tapi kesehatannya fit terus. Ini hati-hati.
Gampangnya, ketika segala kemudahan kita dapatkan, tetapi sisi lain kita justru malah makin menjauh dari Allah, itu namanya istidrat. Dan istidrat itu adalah kenikmatan yang bukan aslinya kenikmatan, bukan hakikinya kenikmatan, tapi itu aslinya adalah azab yang diberikan oleh Allah. Kalau contoh Sa'labah tadi, dia begitu waspada saat dalam kemiskinan tapi terlena dalam kekayaan. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ia menganggapnya segala kemudahan yang diperoleh untuk keduniaannya itu menganggapnya adalah prestasi. Padahal bisa jadi di hadapan Allah itu adalah bentuk azab itu tadi. Bisa jadi. Nah, contoh yang terjadi di real dunia nyata begitu banyak. Orang-orang yang memusuhi agama Allah itu justru dari sisi keduniaan dimudahkan oleh Allah. Musuh Rasulullah itu nggak ada yang orang miskin, semuanya orang kaya. Di masyarakatnya orang-orang terhormat, di status sosialnya orang-orang terhormat, tetapi di hadapan Allah sudah nggak ada nilainya sama sekali. Bahkan dalam Al-Quran ada surah Al-Lahab, itu isinya adalah kalau bahasa kita ya menceritakan kehancuran dari Abu Lahab itu sendiri. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah segala apa yang diusahakan oleh Abu Lahab dengan sebenar-benarnya celaka. Bukan hanya yang memusuhi Rasulullah, tapi yang memusuhi nabi-nabi, yang memusuhi dakwah Islam ini dari sisi keduniaan itu justru malah diberikan kemudahan oleh Allah. Ya kalau bisa kemudahan yang kita raih di dunia ini untuk memperoleh kemudahan di akhirat nanti. Biar kenikmatan tidak menjadi yang menghancurkan atau membinasakan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Mas. Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan nikmat yang membinasakan ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan kenikmatan yang membinasakan. Tadi Pak Ustadz sudah membahas terkait dengan istidraj ini, Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, kalau kita menerima suatu kenikmatan atau kemudahan dalam hidup kita, lalu bagaimana ciri-cirinya kalau ini bukan istidraj, tapi ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti apa, Pak Ustadz? Baik. Saudaraku pemirsa Sinfo TV dimanapun berada, juga Mas Arief. Lalu bagaimana kita membedakan apakah ini istidraj atau bukan? Apakah ini benar-benar karunia dari Allah atau bukan? Yaitu kita lihat dari sisi prestasi ibadah kita atau kebaikan kita. Baik dalam sisi hablum minallah maupun hablum minannas. Jadi yang membedakan antara istidraj dengan kenikmatan yang benar-benar itu karunia Allah adalah ketakwaan yang ada dalam diri kita. Saat kita prestasi ketakwaan kita makin bagus, kedekatan kita dengan Allah terjaga, kedekatan kita dengan sesama terjaga. Kok kita mengalami karir yang bagus, rezeki yang meningkat, kesehatan yang fit, prima terjaga, itulah yang benar-benar karunia Allah, nikmat Allah. Tapi sebaliknya Mas Arif, sebaliknya tadi di segmen berikutnya saya sampaikan, ketika kita dalam tanda kutip tadi ya, kurang ajarnya makin nambah, tapi kok rezekinya makin nambah, karirnya makin naik, tiap hari mabuk-mabukan kok ya sehat terus. Tiap hari main judi slot kok kayaknya rezekinya ya ngaman-aman aja. Kemudian dengan teman tetangga hubungannya nggak baik tapi kok karirnya makin bagus. Ini tanda-tanda istidraj. Tanda-tanda ibarat main layangan tadi diulur terus. Nah, dalam ayat surah Al-An'am itu dikatakan bahwa hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka benar-benar terlena dengan menikmati berbagai macam fasilitas kemudahan itu tadi, Allah akan mengambil dengan secara mendadak. Fa idzahum mublisun, sehingga mereka benar-benar tidak berdaya. Itu Fir'aun ketika berada di puncak karirnya, mengejar-ngejar Nabi Musa dan umatnya, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Qarun, orang yang kufurnya luar biasa di masa Nabi Musa juga,
ketika berada di puncak kesombongannya dengan hartanya yang melimpah. Orang kaya fenomenal sampai sekarang ini kan Korun. Orang Jakarta kalau nemu harta aja bilangnya harta Korun kan. Nah, ketika berada di puncak kekufurannya, menikmati segala macam kemudahan yang diberikan oleh Allah, akhirnya semua harta bendanya dan dianya ditenggelamkan oleh Allah ke dasar perut bumi. Makanya sampai sekarang orang nemu sesuatu dalam perut bumi bilangnya harta Korun. Dan banyak contoh-contoh yang terjadi seperti itu. Ketika mereka melalaikan Allah, makin jauh dari Allah dan Rasulnya dan juga kehidupan bersama, tapi diberikan kemudahan, ya hati-hati. Kalau itu memang istidrat, maka Allah akan menenggelamkan dia atau mengambil dengan secara mendadak sehingga mereka sudah tidak berdaya sama sekali. Nah, kita bisa ngukur diri sendiri, Mas Arief. Umpama dalam beberapa hari terakhir, umpama kita alhamdulillah ibadah kita terjaga. Hubungan dengan sesama rekan kerja, sesama tetangga kanan kiri terjaga. Kok alhamdulillah karir naik, apa rezeki lancar, itu berarti memang benar karunia nikmat Allah. Tapi kok sebaliknya, ya hati-hati, jangan sampai itu menjadi istidraj. Ada makalah dari seorang ulama namanya Ibnu Athaillah dalam karyanya Hikam, beliau mengatakan begini, khif min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isaatika ma'ahu yakunu dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Hati-hatilah dengan adanya berbagai macam kenikmatan sementara engkau justru tenggelam dalam kemaksiatan. Nikmat kayaknya ngalir terus tapi maksiat juga nggak pernah berkurang, hati-hati. Itu adalah istidrat. Lah istidrat itu adalah bentuk azab Allah. Tetapi ibarat kita begini, ada anak kita atau saudara keluarga kita yang dalam pengawasan kita selalu pulang malam, kemudian kita bilang nggak usah pulang sekalian pagi. Nah itu bentuk istidrat, itu seperti itu Mas Arief. Kayaknya memberi teguran tapi kayaknya seakan loss. Nah itu namanya istidrat. Istidrat itu seperti itu. Jadi untuk membedakan adalah bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Titik bedanya di situ. Kalau karunia nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, kepada orang-orang yang bermaksiat, ya sama saja. Secara sisi duniawi ya kesehatan, ya rezeki, ya karir, pasangan hidup, keluarga dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan apakah itu benar-benar maunah pertolongan Allah atau karunia dari Allah atau istidrat adalah dari sisi keimanan dan ketakwaan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan orang yang menerima kenikmatan tapi ini kita sebut sebagai istidrat, ini kan biasanya tidak sadar kan Pak Ustadz? Tidak sadar kalau misalkan kenikmatan ini merupakan bentuk istidraj ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia tetap lalai. Nah, kalau misalkan orang yang memang sudah menerima kenikmatan dalam bentuk istidraj ini, apakah dia masih bisa kembali lagi nih Pak Ustadz agar dia bisa ingat kembali bahwa oh ini sebenarnya ini nih istidraj gini Pak Ustadz? Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief, sejauh-jauhnya orang tersesat dalam istidrat itu tadi atau ia menganggap bahwa ini bukan istidrat atau mungkin dia nggak sadar, kemungkinan untuk kembali itu selalu ada. Kemungkinan untuk kembali itu selalu ada. Namun kadang orang seperti itu nggak nyadar, memang nggak sadar bahwa ini adalah istidrat. Biasanya dia akan tersadarkan ketika segala fasilitas itu dicabut oleh Allah. Segala fasilitas kemudahan itu diambil oleh Allah. Itu pun yang terjadi pada diri Sa'labah. Ketika dia dimintai oleh Rasulullah untuk membayar zakat, dia menolak. Itu awalnya dia biasa-biasa aja. Nah, tapi kemudian ketika sampai Rasulullah mau wafat, beliau mau menyerahkan zakat, ditolak oleh Rasulullah, itu baru tersadarkan bahwa sikap yang diambil oleh Sa'labah itu keliru, bahwa kemudahan yang dimiliki, segala keluasan rezeki yang dimiliki itu bukan kebaikan. Justru malah sesuatu nikmat yang membinasakan itu tadi. Dan itu yang dialami oleh Sa'labah. Dan ketika Rasulullah sudah wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar, penolakan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Dalam bahasanya begini, Rasulullah jangan nerima, masa saya nerima. Kemudian setelah Abu Bakar wafat diganti oleh Umar juga sama. Umar katakan, dua pendahulu saya yang lebih baik dari saya aja menolak, masa saya menerima? Rasulullah nggak menerima, Abu Bakar nggak menerima, maka saya juga tidak menerima. Tapi akhirnya ya insya Allah siapapun atau
bagaimanapun kalau memang ada niat untuk kembali, dan juga peran penting orang-orang di sekitarnya, Mas Arif. Orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai orang-orang yang di sekitarnya itu justru malah makin menjerumuskan ketika ada orang yang terjerumus dalam kenikmatan yang membinasakan itu tadi. Orang di sekitarnya perlu untuk mengingatkan, karena di ayat yang sangat populer watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita ingatkan kalau ada teman kita yang kemarin-kemarin dia itu anak baik, dia itu orang baik. Justru ketika karirnya nggak baik kok malah hidupnya berubah. Kebaikan yang dulu dimiliki oleh si orang tersebut kok malah hilang, makin hilang. Lah kita harus ada kepedulian. Islam itu mengajarkan kita itu untuk peduli, tapi bukan berarti kita selalu mengurusi urusan orang yang enggak ya. Ya kita niatnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Niat kita memberikan yang terbaik. Dengan bahasa tentu dengan bahasa yang terbaik ya. Wong Quran itu mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka kembali ke jalan Allah. Orang atau teman kita, sahabat kita yang sudah terlanjur terjerumus dalam istidrat itu tadi, ya kita ajak bil hikmah. Kita berikan pandangan, contoh-contoh. Si itu loh kok akhirnya kasusnya seperti ini. Atau wal mau'izatil hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik. Atau kalau perlu wajadilhum billati hiya ahsan dengan diskusi. Tapi dengan catatan tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Hendaknya kita peduli. Karena seseorang itu kadang kalau menunggu nasihat yang datang dari diri sendiri itu susah. Orang itu kalau bahasa anak sekarang katanya lebih nendang kalau dinasihati orang lain. Atau kadang lebih nendang kalau dinasihati oleh keadaan. Saya pernah dinasihati seseorang begini. Seseorang kalau sudah susah dinasihati dengan ucapan, dengan perkataan, tunggulah dia akan dinasihati oleh keadaan. Nah, keadaan itu biasanya ya ketika nikmat-nikmat itu dicabut kembali oleh Allah, dan ia akan tersadarkan. Dan tentu dalam ayat yang sangat terkenal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau nikmat-nikmat Allah itu disyukuri, artinya mensyukuri itu ya dengan memakai nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah, maka nikmat itu makin dikuatkan. Tapi sebaliknya, kalau nikmat-nikmat itu dikufuri itu artinya ia dikaruniai berbagai macam nikmat oleh Allah, dia tidak bersyukur. Artinya tidak bersyukur itu tidak memakai seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Wong Allah menghendaki nikmat sehat itu untuk berbuat baik, tapi dia sebaliknya. Ia punya harta itu untuk berbagi, dia pelitnya naudzubillah. Ia karir bagus itu seharusnya untuk memberikan contoh pada yang lain, dia malah sebaliknya. Ya ingat, inna adzabi lasyadid, bahwa azab Allah itu sangat pedih. Lah dalam makalah Ibnu Athaillah beliau mengatakan man lam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa may yashkurha faqad qayyadaha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dengan kufur itu tadi, dengan membangkang dari apa yang diperintahkan oleh Allah, justru dia menginginkan nikmat itu dicabut kembali oleh Allah. Nah kalau nikmat sudah dicabut biasanya orang baru tersadarkan itu tadi. Tapi perlu seandainya ada teman kita yang berperilaku seperti itu, ya kita jangan acuh, jangan cuek. Kita ingatkan semampu kita dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sensitif terkait dengan apakah kenikmatan, kemudahan yang kita terima ini merupakan bentuk istidraj atau ini merupakan bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang selalu bersyukur atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang justru bisa membawa kebinasaan ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.